Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Asep Saifur Rahman dalam materi Sejarah Indonesia di Madrasah Aliyah kelas 10 tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum masuk ke materi, silahkan adik-adik semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi pokok bab 1, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. 1. Siswa mengamati, memahami, dan dapat menjelaskan tayangan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk video tentang 1. Menelusuri peradaban awal Indonesia, pengaruh letak Kepulauan Indonesia. 3. Batas-batas wilayah Indonesia. Materi pokok atau tujuan pembelajaran setelah mempelajari uraian ini diharapkan kalian dapat 1. Melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, mengenali corak kehidupan masyarakat pada praaksara. 3. Menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Inilah peta migrasi bangsa Austronesia, nenek moyang bangsa Indonesia ya. Kalian bisa lihat dari jalur dari atas Indochina ke atas, ya. Kemudian juga ada yang ke sebelah ke barat ke Madagaskar sampai ke timur ya, sampai ke arah Australia ya. Teori asal-usul bangsa Indonesia dalam teori Nusantara menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar, dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Sedangkan teori out of Taiwan merupakan teori yang menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia berasal dari Taiwan, bukan Cina. Dilansir dari Historia, teori of Taiwan lebih banyak pendukung karena ditopang oleh bukti dan arkeologis. Diketahui jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua. Sebelum sampai dan menetap di sana, orang Austronesia pertama diyakini dari wilayah Cina Selatan. Peradaban awal di Kepulauan Indonesia terletak di persimpangan 3 lempeng benua. Ketiganya bertemu di sini, menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak di atas, membentuk paparan yang luas dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Seluruh wilayah ini sebelum mengenal tulisan, manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Sebelum menentukan, sekarang muncul pertanyaan, sejak kapan zaman praaksara berakhir? Sudah berapa? Barang tentu zaman praaksara itu berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan.
Terkait dengan masa berakhirnya zaman praksara, masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa praksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih lambat. Bagaimana kalau kita ingin melaksanakan kajian tentang kehidupan zaman praksara? Untuk menyelidiki zaman praksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, biologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak fisik seperti lempeng artefak. Berikut menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati, biodiversitas makhluk hidup. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian, subsistensi teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam. Demikian pula kebiasaan bertani, merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar. Untuk memenuhi kebutuhan secukupnya masih ada hingga kini. Namun, kebiasaan merambah hutan dan tidak hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Selain itu, juga mengganggu bandara negara tetangga Singapura dan Malaysia, seperti yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Ada pertanyaan, mengapa istilah praksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Kedua, secara metodologis, bagaimana jika kita dapat mengetahui kehidupan sebelum mengenal tulisan? Ketiga, Mesir mengakhiri zaman praksara sekitar 3000 sebelum Masehi, tetapi Indonesia baru di abad ke-5 sebelum Masehi. 4. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Demikianlah pelajaran hari ini, kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, like, share ya kawan-kawan.